Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 4 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Kiranya berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Ratih Singarimbun. Kepada Ibu Ratih, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam. Bacaan renungan malam kita pada tanggal 4 Juli 2026 berjudul Pentakosta. Ayat inti terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Roh itu turun ke atas para murid yang sedang menantikan dan berdoa dengan suatu kepenuhan yang menjangkau setiap hati. Pribadi yang tidak terbatas menyatakan dirinya dengan kuasa kepada gerejanya, seolah-olah selama berabad-abad pengaruh ini telah ditahan dan sekarang surga bersuka cita karena dapat mencurahkan kepada gereja kekayaan kasih karunia Roh. Di bawah pengaruh Roh, kata-kata pertobatan dan pengakuan bercampur dengan nyanyian pujian karena dosa-dosa yang telah diampuni. Terdengar kata-kata ucapan syukur dan nubuat, seluruh surga menunduk untuk memandang dan memuja hikmat dari kasih yang tiada tandingnya dan tidak terselami. Tenggelam dalam kekaguman, para rasul berseru, "Disinilah kasih itu." Mereka menerima karunia yang telah diberikan itu. Lalu apa yang terjadi? Pedang Roh yang baru diasah dengan kuasa dan diselimuti kilatan-kilatan surga, menerobos jalannya, menembus ketidakpercayaan ribuan orang bertobat dalam satu hari. Kenaikan Kristus surga merupakan tanda bahwa para pengikutnya akan menerima berkat yang telah dijanjikan. Untuk itulah mereka harus menunggu sebelum memulai pekerjaan mereka. Ketika Kristus memasuki gerbang-gerbang surga, ia dinobatkan di tengah penyembahan para malaikat. Segera setelah upacara itu selesai, Roh Kudus turun ke atas para murid dalam curahan yang melimpah dan Kristus benar-benar dimuliakan, bahkan dengan kemuliaan yang telah dimilikinya bersama Bapa sejak kekekalan. Pencurahan pada hari Pentakosta merupakan pemberitahuan dari surga bahwa penobatan Sang Penebus telah diselesaikan. Sesuai dengan janjinya, ia telah mengutus Roh Kudus dari surga kepada para pengikutnya sebagai tanda bahwa ia sebagai Imam dan Raja telah menerima segala kuasa di surga dan di bumi, dan bahwa dialah yang diurapi atas umatnya. Allah bersedia memberikan kepada kita berkat yang sama apabila kita mencarinya dengan kesungguhan yang sama. Tuhan tidak menutup perbendaharaan surga setelah mencurahkan Roh-Nya ke atas para murid yang mula-mula
kita juga dapat menerima kepenuhan berkat-Nya, surga penuh dengan harta kekayaan kasih karunia-Nya. Dan mereka yang datang kepada Allah dengan iman dapat menuntut segala sesuatu yang telah dijanjikannya. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ratih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Pentakosta adalah hari ke-50. 40 hari Yesus berada di dunia ini setelah bangkit dari kubur dan kemudian naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, para murid tidak langsung pergi memberitakan Injil. Mereka menuruti perintah Yesus untuk menunggu janji Bapa di Yerusalem dan berkumpul bersama di ruangan atas tempat mereka menumpang. Selama 10 hari, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, saling mengampuni dan mempersiapkan hati. Apa yang terjadi ketika hari Pentakosta? Yang terjadi adalah Roh Kudus dicurahkan. Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus ini adalah bukti janji Yesus yang akan diberikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kuasa. Sehingga para murid penuh dengan kuasa. Dan kuasa itu memampukan para murid menjadi saksi bagi banyak orang dan berbagai suku bangsa. Roh nubuat di dalam The Acts of the Apostles, halaman 54, paragraf 2 berkata, pencurahan Roh Kudus pada zaman para rasul adalah awal dari hujan awal atau hujan awal. Dan hasilnya adalah hujan yang mulia. Kehadiran Roh Kudus akan menyertai gereja yang sejati sampai akhir zaman. Pentakosta membuktikan bahwa Yesus Kristus telah diurapi dan dinobatkan sebagai Raja dan Imam besar bagi para pengikutnya. Roh nubuat di dalam The Acts of the Apostles, halaman 38, paragraf 3 berkata, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan pemberitahuan dari sorga bahwa penobatan Sang Penebus telah terlaksana. Sesuai dengan janjinya, Ia telah mengutus Roh Kudus dari sorga kepada para pengikutnya sebagai tanda bahwa Ia sebagai Imam dan Raja telah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi, serta bahwa Dialah yang diurapi, yang memerintah atas umatnya. Yesus dimuliakan dengan menerima pengurapan sebagai Raja dan Imam. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Yang juga menandai pencurahan Roh Kudus. Roh Allah yang diterimanya kemudian dicurahkan kepada umatnya sehingga penggenapan nubuat Nabi Yoel terjadi melalui Yesus Kristus. Roh yang diterima dan dibagikan ini disebut sebagai Roh Anak Allah atau Roh Kristus yang diberikan kepada orang percaya. Karena Kristus hidup dan memerintah, kita memiliki jaminan bahwa Roh Kristus tetap bekerja mendampingi setiap orang percaya sampai akhir zaman. Apa hasil pencurahan Roh Kristus yang diterima para murid pada hari Pentakosta? Kisah 2
ayat 41 dan 47 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada hari Pentakosta, Petrus menjelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus, Roh Kristus, merupakan penggenapan nubuat Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 28 tentang hari-hari terakhir ketika Allah mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang percaya. Ia kemudian memberitakan bahwa Yesus dari Nazaret yang telah disalibkan menurut rencana Allah, telah dibangkitkan dan ditinggikan di sebelah kanan Allah, menerima Roh Kudus Allah yang dijanjikan, lalu mencurahkannya kepada para pengikutnya. Dengan demikian, Allah telah menetapkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Mendengar berita itu, banyak orang bertobat, dibaptis dalam nama Yesus Kristus saja, menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, sehingga pada hari itu sekitar 3.000 orang menjadi percaya. Jemaat mula-mula kemudian hidup dalam kesatuan, bertekun dalam pengajaran para rasul, persekutuan, doa, dan pemecahan roti, saling berbagi sesuai kebutuhan, memuji Allah dengan sukacita, serta terus bertumbuh karena Tuhan setiap hari menambahkan orang-orang yang diselamatkan ke dalam persekutuan mereka. Apakah kondisi Pentakosta dapat menjadi bagian kita sekarang ini? Tentu saja dapat menjadi bagian kita sekarang ini. Roh nubuat di dalam The Acts of the Apostles halaman 38 paragraf 3 berkata, janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Yesus telah berjanji bahwa ia menyertai para murid dan umat-umatnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Bagaimana Yesus menyertai umat-umatnya? Yesus menyertai umat-umatnya dengan rohnya sendiri. Sejak hari Pentakosta hingga kini, Roh Kudus, Roh Yesus Kristus sebagai penolong, penghibur, dan pengantara diberikan kepada semua orang percaya yang menyerahkan diri kepada Allah dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Roh Kudus bekerja sebagai penasihat, penyuci atau pengudus, pembimbing dan saksi dalam kehidupan mereka, sehingga semakin dekat berjalan dengan Allah. Semakin nyata kesaksian mereka tentang kasih dan anugerah Kristus. Sepanjang sejarah, orang-orang percaya yang menghadapi penganiayaan tetap dikuatkan oleh kehadiran Roh Kristus yang kudus dan menjadi kesaksian hidup tentang kuasa kasih penebusan Allah di hadapan dunia dan para malaikat. Apa peranan penting Roh Yesus dalam hidup kita? Roh nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 19 November 1908, paragraf 7 berkata, ketika Roh kebenaran datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pemberitaan firman tidak akan berguna tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus. Inilah satu-satunya pengajar kebenaran ilahi yang efektif. Hanya ketika kebenaran disertai Roh Kudus ke dalam hati, barulah ia akan menghidupkan hati nurani atau mengubah hidup. Seseorang mungkin dapat menyampaikan firman Allah secara harafiah. Ia mungkin mengenal semua perintah dan janjinya, tetapi
kecuali Roh Kudus menyatakan kebenaran, tak seorang pun akan jatuh di atas batu karang dan hancur. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang dicurahkan di hari Pentakosta adalah kunci keberhasilan pemberitaan Injil. Pendidikan, kemampuan, atau keuntungan manusia tidak dapat menggantikan pekerjaannya. Seperti benih yang memerlukan embun agar bertumbuh, demikian juga Injil hanya menghasilkan buah ketika dihidupkan oleh Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita datang dalam doa yang tekun dan penyerahan diri yang penuh kepada Allah, dan membukakan pintu hati untuk menerima kehadiran Yesus melalui Roh-Nya yang kudus oleh iman agar berdiam dalam hati kita. Sehingga pembaharuan hidup, kelahiran baru menjadi bagian kita dan dimampukan untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Dengan demikian, banyak orang yang datang bertobat dan menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa dan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami kembali peristiwa Pentakosta pada jemaat mula-mula. Mereka dipenuhi Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, dan pergi memberitakan Injil, dan banyak jiwa yang bertobat dan dibaptiskan, dan setiap hari jumlah umat-umat yang percaya bertambah. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami memiliki kuasa untuk mengabarkan Injil dan mempercepat kedatangan Yesus kembali ke dunia ini untuk menjemput umat-umat yang percaya kepadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.